Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai Sobat Muda, bagi kamu yang akan ikut kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda, sebaiknya punya bekal dulu. Bekal apa itu? Saya, Irini Dewiwanti, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, akan memberi bekal tentang apa dan bagaimana kebudayaan itu, khususnya di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Negara Republik Indonesia melindungi kebudayaannya. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Atas dasar tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan memperluaskan kebudayaan. Pengembangan dilakukan dengan penyebarluasan seperti diseminasi, diaspora, diplomasi budaya, kemudian pengkajian itu melakukan penelitian, dan pengayaan keberagaman yaitu dilakukan dengan melakukan asimilasi, adaptasi, inovasi budaya, dan akulturasi. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk pembangunan karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan dengan internalisasi nilai budaya, inovasi, meningkatkan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antar budaya. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk industri, perdagangan, atau pariwisata. Pengolahan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan oleh industri besar dan atau pihak asing harus mendapatkan izin dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah harus memastikan industri besar dan atau pihak asing yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari menghidupkan dan menjaga ekosistem objek pemajuan kebudayaan. Yang terakhir, pembinaan. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Dan ketiga, peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan peranata kebudayaan. Pemajuan kebudayaan memiliki azas toleransi, keberagaman,
kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Pemajuan kebudayaan memiliki tujuan. 1. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 2. Memperkaya keragaman budaya. 3. Memperteguh jati diri bangsa. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Meningkatkan citra bangsa. 6. Mewujudkan masyarakat madani. 7. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 8. Melestarikan warisan budaya bangsa. Dan 9. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Pokok pikiran kebudayaan adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Pokok pikiran kebudayaan daerah, kabupaten kota merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama melakukan kemajuan kebudayaan. Sehingga pemajuan kebudayaan harus berpedoman kepada 1. Pokok pikiran kebudayaan yang ada di kabupaten dan kota. 2. Pokok pikiran kebudayaan daerah di tingkat provinsi. 3. Strategi kebudayaan. Dan 4. Rencana induk pemajuan kebudayaan. Bagaimana hubungan antara kemajuan kebudayaan dengan PPKD? PPKD sebagai dokumen yang di dalamnya terdapat instrumen borak objek pemajuan kebudayaan yang ada di daerah. Sehingga dalam PPKD adalah gambaran seluruh potensi, sumber daya kebudayaan, dan kekayaan budaya di daerah. Juga dari PPKD akan terlihat segala permasalahan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. 1. Tradisi lisan. 2. Manuskrip. 3. Adat istiadat. 4. Ritus. 5. Pengetahuan tradisional. 6. Teknologi tradisional. 7. Seni. 8. Bahasa. 9. Permainan rakyat. Dan 10. Olahraga tradisional. Sekarang kita masuk pada tentang kekayaan budaya yang ada di Aceh dan Sumatera Utara melalui 10 objek kemajuan kebudayaannya. Kita mulai dari Provinsi Aceh dulu. Ada 10 objek kemajuan kebudayaan di Provinsi Aceh. Yang pertama, manuskrip. Ada 448 manuskrip yang sudah terinventarisir dan juga dilakukan pendataan tentang kandungan isinya oleh pemerintah Aceh dan juga bekerjasama dengan komunitas. Manuskrip di Aceh lebih dikenal dengan naskah kuno. Misalnya, hikayat atau syair-syair yang pernah ditulis oleh penulis-penulis Aceh, Syekh Hamdi Ansuri, Tun Sri Lanang, Tengku Cipta Karang, dan lain sebagainya. Manuskrip ini biasanya berisikan tentang hikayat raja-raja Aceh, pengobatan tradisional, dan juga tentang ibadah. Selanjutnya, yang kedua, tradisi lisan. Tradisi lisan yang berkembang di Aceh diantaranya semampa. Semampa ini biasanya dilakukan oleh 2 orang pada saat penyambutan tamu secara tradisional, misalnya dalam pesta perkawinan, dan juga pada kegiatan-kegiatan tradisional. Jadi dilakukan secara berbalas-balasan. Alhamdulillah, puja ke Allah, Allah yang maha megah, maha kuasa, danyo dinanggro kamu no ulah,
Gebi musibah le Allah Ta'ala. Sedih tak? Kanggujo bermacam ragam. Wahai ayah, nyokofik ti kurang belah virus corona. Betul. Nyan gepegat peraturan le pemerintah. Acara tak cegah penting lagoina. Penting virus corona. Wahai rakan rong. Nyo. Bahayahan bagawa menyewata teka. Betul. Nyan ke penyakit mujangkit lama tho. Letat yang kamu palo wabak Rabbana. Betul. Nyan wajib getanyo pate wahai ado. Nyan pemerintah kage himbau mandum sedara. Nyo. Menancit haba dokter pi kalih ge pako. Cara mencegahnya bak tanyo sedara. Ketiga, adat istiadat. Tentunya adat istiadat dia berkembang dan masih banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, misalnya dalam adat istiadat perkawinan, kemudian adat istiadat sunah rasul dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ritus. Di dalam masyarakat Aceh, ritus atau perayaan-perayaan umumnya berkaitan dengan keagamaan. Contohnya adalah pada Kenduri Maulid. Kenduri Maulid dilakukan setiap tahunnya pada bulan Maulid. Dan Kenduri Maulid ini panjang loh pada kenduri-kenduri yang ada di seluruh Indonesia. Karena kalau di Aceh, Kenduri Maulid dilakukan sampai dengan 3 bulan. Dan juga ada kegiatan-kegiatan ritus dan perayaan lainnya. Misalnya pada saat bulan Ramadan, menyambut Idul Fitri, dan menyambut Hari Raya Idul Adha, seperti tradisi memegang. Selanjutnya adalah pengetahuan tradisional. Pada masyarakat Aceh, banyak pengetahuan tradisional yang masih dipedomani. Contohnya, Panglima Laut. Panglima Laut sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Panglima Laut adalah salah satu lembaga tradisional yang masih dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, yang mengatur tentunya tentang kelautan. Selain itu juga pengetahuan tradisional tentang kenenong atau pegenong yang mengatur juga tentang masalah penanggalan atau tahun. Selanjutnya adalah teknologi tradisional. Untuk teknologi tradisional di Aceh, kamu bisa melihat bagaimana di perkampungan nelayan masih ada pembuatan perahu atau kapal nelayan yang dilakukan secara tradisional. Kemudian juga seperti di Aceh Besar, sejak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda, kita mengenal adanya tenun Aceh. Saat ini tenun Aceh itu berada di Desa Sim, Kabupaten Aceh Besar. Seni adalah bagian dari budaya yang sangat familiar untuk kita semua. Karena banyak juga orang yang mengartikan bahwa kebudayaan itu dengan seni. Padahal seni adalah bagian dari kebudayaan. Nah, seni itu tentunya kamu sudah pasti tahu kan? Ada seni musik, seni tari, seni lukis, dan lain sebagainya. Dan untuk Provinsi Aceh, tentunya sangat banyak seni-seni tradisional yang masih bertahan hingga saat ini dan masih dilakukan oleh para komunitas seni. Dan yang paling dikenal tentunya, karena ini bukan saja milik Aceh tapi milik seluruh dunia, adalah saman. Selain saman, kita juga mengenal sedati, ratok duk atau ratur jaro, dan juga tari-tari tradisional yang ada di kabupaten di Aceh seperti Rapa Igeleng yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional asal dari Aceh Barat Daya. Kemudian juga ada Rapa Ikrimpeng dari Pidi, dan juga tari-tari tradisional lainnya yang walaupun saat ini belum ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, namun sangat diminati dan tetap lestari di seluruh Aceh. Bahasa. Di Aceh ada 8 suku bangsa
yang masing-masing memiliki bahasa yang berbeda, yaitu Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Singkil, Simelu, Klut, dan Anak Jamek. Nah, namun dari 8 ini sebenarnya masih ada penutur bahasa yang lainnya. Seperti Simelu itu ada 3, Sigulai, Devayan, dan Lekon. Selain itu juga di kota Subuh Salam atau di Kabupaten Singkil, mereka mengenal ada bahasa Pakpak. Walaupun bahasa Pakpak digunakan juga oleh etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi ada juga penuturnya di Kabupaten Singkil dan kota Subuh Salam. Selain itu juga ada bahasa Nias yang dituturkan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kepulauan Banyak di Kabupaten Singkil. Selanjutnya adalah permainan rakyat. Permainan rakyat itu biasanya dilakukan oleh masyarakat yang pada saat misalnya selesai panen, kemudian juga pada saat senggak dilakukan secara bersama-sama di desa. Seperti contohnya Pupuk Lemo. Pupuk Lemo itu dikenal di Aceh pada masyarakat petani karena dilakukan setelah usai panen. Jadi adu sapi. Sapi itu biasanya sapi-sapi yang digunakan oleh peternak-peternak di Aceh. Ada juga permainan situk. Situk adalah permainan tradisional yang dilakukan dengan menggunakan pelepah pinang, tepatnya pelepah daun pinang. Situk adalah media untuk dipertandingkan di mana ada 2 orang yang melakukannya. Yang pertama, anak pertama menaiki pelepah pinang tersebut dan yang satu lagi akan menariknya. Dan ini diperlombakan antar beberapa orang. Dan yang terakhir adalah olahraga tradisional. Olahraga tradisional sudah banyak yang dipertandingkan secara nasional. Seperti contohnya pencak silat. Kemudian juga ada permainan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah maupun orang dewasa seperti hadang. Atau kalau di Jawa dikenal juga dengan gobak sodor. Atau kata lainnya gasin atau galasin. Kemudian kita beralih ke Provinsi Sumatera Utara. Ada 10 OPK untuk objek pemajuan kebudayaan di Sumatera Utara. Kita mulai dengan tradisi lisan. Tradisi lisan yang terkenal di Sumatera Utara, contohnya pantun pada masyarakat Melayu. Walaupun pantun tentunya ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, berbalas pantun adalah satu yang lazim pada saat kegiatan-kegiatan seperti misalnya mengantar pengantin, kemudian memang sengaja dilakukan festival atau lomba berbalas pantun. Kemudian ada cerita legenda yang dilakukan oleh masyarakat seperti misalnya legenda asal-usul terjadinya Danau Toba, kemudian legenda tentang Putri Hijau, dan juga tentunya cerita-cerita rakyat lainnya. Kemudian ada Peprabatak. Peprabatak juga merupakan salah satu sandiwara tradisional yang saat ini masih dilakukan oleh salah satu komunitas yang ada di Sumatera Utara, sehingga keberadaan opera Batak masih terlestari. Kemudian ada juga tradisi tutur atau tradisi lisan turi-turian pada masyarakat Karo. Contohnya pada video berikut ini. Karena virus corona indain aku lanai ke kita bancin darat lanai banci kuja papen aku uga kelnge pagi turi-turin nakrine dan aku. Nah, itulah beberapa tradisi lisan yang ada di Sumatera Utara. Kemudian kita akan berlanjut kepada manuskrip. Manuskrip di Sumatera Utara yang sangat terkenal adalah laklak. Laklak ini adalah tulisan yang dituliskan dalam aksara Batak. Kita bisa melihat tentunya pustaka laklak yang ada di Siborong-Borong atau Kabupaten Pengembangan Sundutan, di kawasan Danau Toba, dan juga yang tersimpan tentunya di Museum Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat tentunya sesuatu kegiatan budaya yang
sering dilakukan oleh masyarakat pendukung budaya itu tentunya. Nah, diantaranya tortor. Tortor atau manortor biasa dilakukan oleh masyarakat Batak dalam hal perayaan-perayaan. Misalnya perayaan kesenangan, pesta adat, perkawinan. Nah, kemudian juga manortor pada upacara kematian. Kemudian selanjutnya adat istiadat, misalnya pada perkawinan suku bangsa Melayu, misalnya nasi hadap-hadapan. Kemudian juga kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Nias, walaupun saat ini itu hanya dilakukan sebagai atraksi wisata, misalnya lompat batu. Selanjutnya adalah ritus. Ritus atau perayaan-perayaan yang berkaitan dengan keagamaan ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang berbasis kebudayaan itu masih banyak dilakukan di Sumatera Utara. Salah satu yang dilakukan oleh masyarakat penganut aliran kepercayaan di kawasan Danau Toba, tepatnya di daerah Lagu Boti, yaitu penganut kepercayaan Parmalin. Ada kegiatan ritus atau perayaan yang disebut upacara Sipahalima. Kemudian ada perayaan-perayaan atau upacara adat seperti kenduri laut yang dilakukan oleh masyarakat Serdang Bedagai. Dan selain itu juga contohnya ada kenduri tapai atau pesta tapai yang dilakukan oleh masyarakat Batubara. Selanjutnya, pengetahuan tradisional. Contohnya, kamu dapat melihat video ini, Mangarotas, suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Kumbang Asbutan dan sebagian tentunya masyarakat di kawasan Danau Toba. Selanjutnya, kamu tentunya bisa melihat contoh-contoh lainnya seputar pengetahuan tradisional pada masyarakat Sumatera Utara. Selanjutnya, seni. Tentu saja bicara tentang seni, di Sumatera Utara tidak mau ketinggalan dengan daerah lain. Seni tari dan seni suara. Seni tari kita mengenal sebagai tarian di beberapa daerah. Serampang 12 dari masyarakat Melayu Deli yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Ada tari bulang di daerah Langkat yang juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Selain itu, ada tari-tarian dari masyarakat Karo seperti tari roti manis, iso surit, dan lain-lain. Seni musik atau alat-alat musik tradisional juga sangat banyak di Sumatera Utara. Contohnya gondang 9, gondang, herbab, kecapi, dan lain-lain. Dan semua ini masih digunakan sebagai perangkat musik atau perangkat berkesenian di Sumatera Utara. Selanjutnya adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional misalnya peralatan hidup atau pendukung kehidupan manusia yang tentunya tidak dipengaruhi oleh teknologi barat. Nah, contohnya misalnya tenun tradisional. Tenun ulos dikenal di Sumatera Utara dan ini adalah salah satu teknologi yang masih dikembangkan secara tradisional pada masyarakat di kawasan Danau Toba. Selain itu juga misalnya cara bercocok tanam pada masyarakat petani, misalnya dengan melakukan bajak sawah menggunakan kerbau atau teknologi tradisional, cangkul, dan lain sebagainya. Bahasa. Ada 8 suku bangsa di Sumatera Utara dan mereka adalah pendukung dari bahasa asli di kawasan tersebut, yaitu bahasa Melayu di pesisir timur Sumatera Utara, mulai dari Langkat, Melayu Deli, Asahan sebagian, mereka adalah pendukung bahasa Melayu. Kemudian bahasa Simalungun yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Bahasa Karo penduduknya adalah kawasan Kabupaten Karo dan sebagian tentunya di daerah pegunungan atau dataran tinggi Simalungun. Selanjutnya adalah bahasa Pakpak di Kabupaten Pakpak Barat
dan Kabupaten Dairi. Bahasa Toba yang digunakan oleh masyarakat Batak di kawasan Danau Toba. Bahasa Mandailing, bahasa Nias di Kabupaten Kepulauan Nias, dan bahasa Angkola. Permainan rakyat. Banyak permainan rakyat yang hingga saat ini masih dilakukan, tapi banyak juga yang sudah punah. Di antaranya bermain congklak pada anak-anak, kemudian permainan margala pada masyarakat ataupun anak-anak sekolah yang ada di Samosir. Kemudian ada bermain layang-layang dan juga permainan-permainan lain yang barangkali ada di daerah. Dan terakhir, olahraga tradisional. Olahraga tradisional di Sumatera Utara kita kenal misalnya silat pada masyarakat Melayu. Mosak itu juga silat, tapi dikenal oleh masyarakat Batak atau masyarakat Toba. Selain itu juga ada permainan atau yang sudah masuk dalam olahraga tradisional seperti hadang, kemudian ada gasing dan lain-lain. Itulah 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Masih banyak permasalahan yang kita hadapi dalam upaya melakukan kemajuan kebudayaan. Permasalahan-permasalahan itu diantaranya 1. Tidak tersedianya data lengkap, akurat, dan komprehensif tentang manuskrip-manuskrip baik yang ada di Aceh maupun di Sumatera Utara. 2. Nilai-nilai kepercayaan yang bersumber dari tradisi dan agama mulai luntur dan posisinya telah diganti oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan yang lebih modern. 3. Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritual dan tradisi atau ritus-ritus perayaan. Kemudian, belum banyak atau sedikit produk hukum tentang legalitas, original jenis pengetahuan tradisional, teknologi tradisional seperti alat pertanian, alat kelautan, dan alat produksi yang mendukung mata pencarian dari masyarakat. Kemudian, pendukung bahasa di dalam keluarga sebagian kecil mulai jarang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu akibat tren modernisasi, istilahnya lengkap dalam bahasa. Dalam hal permainan tradisional, pelaku atau para pendukungnya yang utamanya dari generasi muda sudah meninggalkan permainan tradisional ini. Misalnya, ini karena arus modernisasi, adanya permainan-permainan game online. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang muncul dalam hal cagar budaya. Untuk Aceh dan Sumatera Utara, untuk kawasan atau cagar budaya yang berada di pelosok-pelosok daerah, sulitnya akses menuju cagar budaya dimaksud. Misalnya pada area-area perbukitan. Kemudian selain itu minimnya sosialisasi yang berkenaan dengan pentingnya upaya pelestarian cagar budaya. Atas permasalahan ini, lahirnya rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut. Misalnya tradisi lisan. Upaya regenerasi dalam rangka pelestarian tradisi lisan. Harusnya ada semacam pelatihan-pelatihan untuk masalah tradisi lisan, atau sesering mungkin diadakan lomba mendongeng, lomba penutur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk manuskrip, diperlukan penyusunan katalog atau metadata manuskrip baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Dan mungkin perlu pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara membaca manuskrip. Kemudian ketiga, masalah adat istiadat. Revitalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai religi. Untuk ritus, diperlukan penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritus. Sedangkan pengetahuan tradisional, sebaiknya pemerintah
baik legislatif dan eksekutif, bisa mendorong untuk menetapkan status formal jenis pengetahuan tradisional. Dan ini juga yang diperlukan dalam rangka pelestarian teknologi tradisional dalam upaya kemajuan kebudayaan. Sedangkan untuk seni, kita membutuhkan gedung yang representatif untuk pelaku-pelaku seni dalam menampilkan karyanya, baik itu di Aceh maupun Sumatera Utara. Selain itu juga diperlukan perpustakaan dan juga pusat literasi sastra lokal di daerah. Untuk bahasa, diperlukan penguatan penggunaan bahasa daerah di dalam lingkungan keluarga. Permainan rakyat dan olahraga tradisional. Selain pentingnya reaktualisasi permainan rakyat yang dilakukan oleh sarana pendidikan melalui muatan lokal di lembaga-lembaga pendidikan, dan juga menetapkan produk hukum penetapan olahraga tradisional sebagai olahraga nasional. Yang terakhir, untuk cagar budaya, tentunya dibutuhkan akses, apakah itu transportasi atau jalan untuk menuju ke akses cagar budaya di pelosok-pelosok daerah yang tersebar Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dan yang terakhir, memberikan pembinaan dalam bentuk kajian dan sosialisasi cagar budaya secara berkelanjutan. Demikian untuk rekomendasi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Bagaimana dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah? Nah, kalau untuk pemerintah pusat, melalui Unit Pelaksana Teknis Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, salah satunya adalah Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh yang wilayah kerjanya Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kontribusi BPNB Aceh dalam PPKD yaitu dalam hal perlindungan, melakukan kajian berupa penelitian terhadap berbagai produk budaya, karya budaya, baik yang hampir punah maupun yang masih terlestari. Kemudian melakukan inventarisasi untuk ditetapkan sebagai warisan budaya nasional, bahkan juga untuk diusulkan sebagai warisan budaya dunia, khususnya budaya tak benda. Selanjutnya, pengembangan. Hasil penelitian atau kajian dilakukan pendokumentasian sehingga menghasilkan berbagai konten video yang menarik untuk dapat ditayangkan atau disaksikan baik di media sosial dan juga mungkin bekerja sama dengan televisi-televisi yang ada di Indonesia, apakah TVRI ataupun TV-TV nasional swasta lainnya. Kemudian dalam hal pemanfaatan, melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya menginternalisasikan kepada masyarakat apa itu kebudayaan melalui kegiatan-kegiatan jejak tradisi daerah, lawatan sejarah daerah yang sasarannya adalah siswa tingkat SMA. Kemudian ada kegiatan belajar bersama maestro, kemah budaya, bioskop keliling, festival permainan tradisional anak, dan juga pagelaran-pagelaran seni yang dilakukan baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Yang terakhir adalah pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam upaya peningkatan SDM kebudayaan. Kegiatan ini misalnya dengan melakukan fasilitasi kepada komunitas atau pelaku budaya. Demikian Sobat Muda, apa yang saya sampaikan semoga menjadi bekal baik pengetahuan dan menambah wawasan tentunya Sobat Muda untuk melakukan kegiatan kemah budaya kaum muda yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan Oktober tahun 2020.
Selamat kepada seluruh peserta Kemah Budaya Kaum Muda. Terima kasih.